Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Panggil Gleison Bremer ke Timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Dia pemain berkualitas. Bek Juventus, Gleison Bremer mendapat panggilan untuk membela timnas Brazil di Piala Dunia 2022 Qatar. Melihat hal tersebut, pelatih Canarinha julukan timnas Brazil, Tite, menyebut bahwa Bremer merupakan pemain berkualitas dan bisa memberikannya keyakinan. Gleison Bremer memang merupakan salah satu bek tangguh di Liga Italia musim ini. Semenjak kepergiannya dari Torino ke Juventus, namanya pun semakin terdengar termasuk ke telinga Tite. Baru pada beberapa bulan lalu, Bremer mendapat panggilan dari timnas Brazil. Kini namanya masuk ke dalam skuad tim Samba yang berangkat menuju Piala Dunia 2022. Bremer mendapat panggilan berkat performa dan karirnya di Torino dan Juventus. Tampaknya kami membuat kesalahan dan tidak memperhatikannya dengan seksama, kata Tite dikutip Football Italia. Tanpa Roberto Firmino dan Gabriel Magalhaes, inilah skuad Brazil untuk Piala Dunia 2022. Timnas Brazil mengumumkan skuad final untuk dibawa ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari 26 pemain yang didaftarkan, tidak ada nama penyerang Liverpool Roberto Firmino dan bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes. Dani Alves menjadi pemain tertua yang dimasukkan Brazil pada skuad final ini. Ex pemain Barcelona yang kini bermain untuk U6 Pumas itu sudah berusia 39 tahun. Selain itu, Brazil juga merekrut pemain-pemain yang berasal dari liga domestik sendiri. Total ada 3 pemain yang diboyong, diantaranya 2 pemain Flamengo, Everton Ribeiro dan Pedro, dan seorang kiper dari Palmeiras, Everton. Pemilihan skuad ini sebenarnya nyaris tidak ada kritikan jika saja manajer Brazil, Tite, memasukkan Firmino dan Magalhaes. Namun, Tite bergeming dengan kritikan tersebut. Tite meminta kepada publik untuk menghargai keputusan yang telah dibuat dirinya, sama seperti saat dirinya menghargai kritikan yang masuk kepadanya. Saya tidak berniat untuk memuaskan orang-orang di Twitter, yang saya juga tidak tahu berapa persen dari mereka yang benar-benar warga Brazil. Saya menghormati perbedaan pendapat, tetapi saya di sini tidak untuk meyakinkan semua orang. Semua orang bebas dengan pendapatnya, ucap sang manajer. 5 fakta menarik terkait drawing 16 besar Liga Champions. Manchester City dan Liverpool kudu waspada. Kemudian ada partai panas lainnya, yakni Paris Saint-Germain yang akan berhadapan dengan Bayern Munchen. Berikut ini sejumlah fakta menarik terkait drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023. Hasil drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023 mempertemukan banyak pertandingan krusial. Ada 2 pertandingan yang menyita perhatian. Pertama ada Liverpool versus Real Madrid. Kedua tim sebelumnya berjumpa pada final Liga Champions 2018 dan 2022, di mana The Reds menelan kekalahan masing-masing 1-3 dan 0-1. Kunku, mimpi buruk Manchester City. Ada 3 pemain yang pernah mencetak 3 gol ke gawang Manchester City. 2 diantaranya adalah Lionel Messi dan Jamie Vardy. 1 pemain lainnya adalah Christopher Kunku, striker RB Leipzig. Kebetulan, Manchester City akan berjumpa wakil asal Jerman tersebut pada 16 besar Liga Champions 2022-2023. Reuni Reus dan Aubameyang. Duel Chelsea versus Borussia Dortmund bakal jadi ajang pertemuan 2 pemain yang pernah sama-sama bersaing menjadi top skor klub, yakni Marco Reus mencetak 156 gol dan Pierre-Emerick Aubameyang mengoleksi 141 gol dari 213 penampilan. Rekor buruk Liverpool. Liverpool kalah dari 3 pertemuan kontra Real Madrid di Liga Champions. Liverpool bahkan cuma mencetak 1 gol saja dan kebobolan 7 kali dari 3 pertemuan tersebut. Waspada.
Manchester City memang baru sekali kalah tiap kali berhadapan dengan wakil Jerman, menang 14 imbang 2 di Liga Champions. Tapi satu-satunya kekalahan yang didapat adalah dari RB Leipzig. Conte musuh utama AC Milan. Antonio Conte bermodalkan catatan epik tiap kali berjumpa AC Milan. Manajer Tottenham Hotspur itu telah mengoleksi 10 kemenangan, yang terbanyak dari lawan manapun yang pernah dihadapi Conte. Drawing 16 besar Liga Champions, Liverpool versus Madrid, PSG versus Bayern. Selesai sudah drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023. Ulangan final musim lalu terjadi ketika Liverpool bertemu Real Madrid. Pengundian diadakan di markas UEFA, Senin 7 November 2022 malam, waktu Indonesia Barat. Tim dari negara yang sama tidak boleh bertemu di fase 16 besar ini, dan juga mereka yang sudah berada di grup yang sama. Liverpool dalam undian ini kembali dipertemukan dengan Madrid yang merupakan lawan di final musim lalu. Saat itu The Reds kalah 0-1 karena gol Vinicius Junior. Duel seru lainnya ketika Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen. Ini juga ulangan final Liga Champions 2019-2020 ketika Di Roten menang tipis 1-0 karena gol Kingsley Coman. Borussia Dortmund akan melakoni duel sengit menghadapi Chelsea, sementara AC Milan yang pertama kali lolos ke babak 16 besar setelah sedekade lebih akan bertemu Tottenham Hotspur. Manchester City selaku kandidat juara akan bertemu RB Leipzig, sementara Napoli yang lagi on fire bertemu Eintracht Frankfurt. Barcelona jumpa Manchester United. Xavi Hernandez merespon. Barcelona tak gentar bertemu Manchester United pada playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Merujuk hasil undian Senin 7 November 2022, tim berjuluk Blaugrana itu akan melawan Manchester United untuk memperebutkan satu tiket menuju 16 besar kompetisi kasta kedua antar klub benua Eropa itu. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku hasil undian tersebut sangat adil untuk semua pihak. Mantan manajer Al-Sadd itu tidak ingin memusingkan hal tersebut dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi tim asuhan Erik ten Hag. Maklum, Setan Merah saat ini tengah dalam performa terbaik di kompetisi domestik. Kami akan menghadapi tim yang penuh sejarah, yakni Manchester United yang berkembang di bawah asuhan Ten Hag. Mereka adalah lawan terberat kami di Liga Eropa, tetapi kami punya waktu mempersiapkan laga tersebut dan akan menganalisis kelemahan lawan, ungkap Xavi dalam laman Ski Sport. MU kalah beruntun di awal musim. Casemiro sempat hubungi petinggi Setan Merah. Kisah bergabungnya Casemiro ke Manchester United terungkap baru-baru ini. Seperti diketahui, pemain timnas Brazil tersebut baru saja didatangkan ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2022. MU mendatangkan Casemiro dengan harga tidak murah. Setan Merah harus membayar 70 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah kepada Real Madrid. Ironisnya, skuad asuhan Erik ten Hag kala itu sedang berada dalam performa buruk. Juara Liga Inggris 20 kali ini baru saja menelan kekalahan beruntun dalam 2 laga berdarah di awal musim. Laporan Mirror mengklaim Casemiro yang masih berada dalam tahap negosiasi ikut menyaksikan pertandingan Setan Merah melawan Brentford dari rumahnya. Ia lantas buru-buru menghubungi direktur sepak bola MU, John Murtough, selepas laga. They just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to